Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Fearless, feel more. Gempa kuat yang menghantam prefektur Kumamoto memicu runtuhnya cerobong pabrik. Tim penyelamat masih berjuang menyisir reruntuhan demi mencari korban yang diduga masih terjebak. Tim penyelamat terus berupaya mencari korban selamat di antara reruntuhan pabrik. Pihak berwenang mengatakan 10 orang berhasil ditarik dari runtuhan setelah kejadian tersebut. 8 orang dipastikan meninggal, sementara korban selamat lainnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Gempa bumi kuat mengguncang prefektur Kumamoto. Di kota Yatsuhiro, cerobong asap raksasa milik pabrik Nippon Paper Industries roboh dan menimbun para pekerja. Ambulans, mobil pemadam, serta alat berat diterjunkan untuk mempercepat evakuasi di tengah tumpukan beton dan baja. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Sam. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Ciki di studio NTMC Polri. Brigadir Ciki, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia? Melalui pantauan CCTV, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Ardi. Selamat siang pemirsa, NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Langsung saja kita awali dari CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng maupun lalu lintas dari Menteng yang akan menuju ke arah Mampang terpantau masih mengalir lancar. Secara umum kecepatan kendaraan juga masih ditempuh dalam batas normal. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari Jakarta Selatan kita beralih ke CCTV di Jakarta Barat, tepatnya di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas yang hari ini dari Selipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau sedikit ramai.
didominasi kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2, namun secara umum masih lancar. Begitupun untuk di tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke tol airport Jalan Profesor Sediatomo dan arah sebaliknya. Dan untuk lalu lintas dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dan arah sebaliknya juga siang hari ini masih lancar. Selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Dan terakhir kita akan melihat kondisi arus lalu lintas yang hari ini dari kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jakarta, Jawa Timur. Lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau masih mengalir lancar. Begitupun untuk lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang ataupun ke arah Mojokerto juga siang hari ini terpantau masih lancar. Antisipasi kendaraan didominasi angkutan berat, bus dan truk serta pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Ya pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas, Anda bisa mengakses website kami di korlantas.polri.go.id atau Instagram kami korlantaspolri.ntmc. Bisa juga melalui WA Center kami di 085871500669 dan bisa menghubungi call center kami di 1500669. Kepada seluruh peserta lalu lintas, kami menghimbau untuk mari tertib berlalu lintas, menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Ardi di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Brigadir Ciki melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Kalista dipastikan siap mewakili Indonesia pada ajang Miss World ke-73 yang akan dilaksanakan di Vietnam pada 5 September 2026. Selain mengincar prestasi di panggung kecantikan dunia, Audrey Bianca juga mengusung proyek Beauty with a Purpose berupa penerangan listrik tenaga surya di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Kalista siap mengikuti ajang Miss World 2026 di Vietnam. Pada press conference yang digelar di Anyus Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat, founder and chairwoman of the Miss Indonesia Organization sekaligus eksekutif chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibyo, optimis Audrey Bianca mampu tampil maksimal dalam setiap tahapan kompetisi. Selain mengincar prestasi di panggung kecantikan dunia, Audrey Bianca juga mengusung proyek Beauty with a Purpose dengan menghadirkan listrik tenaga surya bagi warga Lete Palolo, Sumba Barat Daya, NTT. Peluangnya tentunya dari Beauty with a Purpose tentunya itu satu target yang mana selalu Miss Indonesia targetkan untuk fast track yang ada di Miss World ya, di mana fast track itu merupakan the heart of Miss World yang juga the heart of Miss Indonesia. I think one of the biggest preparations itu adalah persiapan Beauty with a Purpose, karena we want to make sure that the projects that we are doing itu sustainable and actually beneficial to the community that we are helping. Selain persiapan mental, penampilan fisik dan kesehatan Audrey juga menjadi fokus utama selama masa karantina hingga perform di panggung Miss World pada 5 September 2026 mendatang. VIP Skin Center, beliau sudah ditreatment oleh Dr. Nadia selaku dokter pendamping untuk melakukan beberapa tindakan perawatan mulai dari perawatan rambut, perawatan muka, dan juga perawatan tubuh untuk menunjang Audrey berangkat ke Vietnam. Jadi kita hanya memaksimalkan, jadi secara postur tubuh biar terlihat lebih bagus gitu, karena kan juga ini akan ada modeling dan menari dan yang lainnya, itu juga sangat mendukung. Kita nggak cuma memperhatikan Audrey secara estetika atau looks-nya aja, tapi kita juga memperhatikan secara kesehatan tubuhnya. Dengan persiapan matang dari berbagai aspek, Yayasan Miss Indonesia dan masyarakat Indonesia berharap Audrey Bianca dapat menampilkan performa terbaiknya dan membawa pulang mahkota Miss World ke-73 ke tanah air. Dari Jakarta, Selena Yahya, Fir Fauzia, iNews melaporkan.